Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai playlist baru terkait dengan Node.js. Node.js merupakan salah satu yang paling populer saat ini ya, yang banyak digunakan. Nah, oleh karenanya kita sangat layak sekali untuk mempelajari Node.js. Nah, apa itu Node.js? Node.js adalah sebuah platform perangkat lunak yang dirancang oleh Ryan Dahl. Node.js adalah runtime. Jadi Node.js ini bukan bahasa pemrograman ya. Jadi dia adalah sebuah runtime untuk lingkungan JavaScript. Jadi bahasa pemrograman yang digunakannya adalah JavaScript. Di luar perambahan web yang dibangun di atas mesin JavaScript V8. Jadi Node.js ini dibangun berdasarkan JavaScript V8 yang dimiliki Google Chrome. Ini yang dikembangkan oleh Google. Node.js dapat dijalankan pada Windows, Mac, dan Linux. Node.js memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Node.js juga mendukung pemrograman asinkron. Ini yang ditonjolkan dari Node.js ya. Yang berarti aplikasi dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan tanpa menunggu satu tugas selesai sebelum memulai tugas lain. Ini teman-teman bisa lihat detailnya dari Wikipedia Node.js ya. Kemudian alasannya kenapa kita belajar Node.js. Jadi kan kalau misalkan kita belajar sesuatu, kalau kita memiliki alasan yang kuat, itu akan menjadi motivasi yang lebih ya untuk kita belajarnya lebih serius. Node.js adalah platform yang paling populer dan diminati untuk pengembangan web saat ini. Ada banyak alasan mengapa kita belajar Node.js. Yang pertama, menguasai JavaScript. Jadi JavaScript ini bahasa pemrograman. Kalau misalnya kita cek di Stack Overflow, bahasa pemrograman yang paling populer ya. Nah, jadi kalau misalkan bahasa pemrograman populer, tentunya ini akan sangat mudah untuk dipelajari dan banyak sekali rujukan yang bisa kita temui. Node.js memungkinkan kita untuk menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan kaya fitur. Kemudian kita juga kenapa belajar Node.js? Karena kita bisa meningkatkan kinerja. Node.js menggunakan mesin JavaScript V8 yang sangat cepat dan dioptimalkan oleh Google. Node.js juga menggunakan mendukung pemrograman asinkron. Jadi aplikasinya dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan. Kemudian kita juga bisa memperluas fungsionalitas. Node.js memiliki ekosistem yang kaya, berisi banyak modul dan pustaka yang dapat digunakan untuk menambah fitur-fitur aplikasi. Nah, ini teman-teman juga bisa menemukan adanya Node Package Manager atau NPM, sebuah semacam komposer kalau di PHP ya. Itu juga Node.js punya yang namanya NPM dan sangat banyak sekali library yang bisa kita gunakan di sana. Kemudian membangun aplikasi modern. Node.js adalah platform yang cocok untuk membuat aplikasi yang dinamis, interaktif, dan responsif. Beberapa contoh aplikasi web yang digunakan yang dibuat dengan menggunakan Node.js seperti Netflix, PayPal, LinkedIn, Uber itu menggunakan Node.js. Dengan belajar Node.js, kita dapat mengikuti tren terbaru dalam pengembangan web. Nah, ada beberapa kelebihan dari Node.js. Node.js adalah kerangka kerja sumber terbuka. Jadi ini kalau misalkan teman-teman menggunakan Node.js, teman-teman tidak perlu membayar lisensinya ya. Kemudian menggunakan JavaScript untuk membangun seluruh aplikasi si server. Jadi teman-teman bisa membuat aplikasi antara klien dan servernya menggunakan satu bahasa, yaitu JavaScript. Walaupun misalkan teman-teman mengkombinasikannya dengan beberapa framework lain juga bisa ya. Kerangka kerja ringan yang mencakup modul minimal. Jadi secara kerangkanya dia memang kecil, tapi kita bisa mengintegrasikan dengan modul-modul lain yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian asinkron secara default, jadi kinerja lebih cepat dibandingkan dengan framework lainnya. Jadi ya karena asinkron tadi ya, dia tidak perlu menunggu proses yang lain selesai, baru kita melakukan proses berikutnya. Kerangka kerja lintas platform yang berjalan pada hampir semua sistem operasi populer ya. Nah,
Kemudian kita juga bisa membandingkan antara Node.js dengan web browser. Tadi kan seperti kita ketahui, Node.js dibangun dari punyanya Google Chrome V8-nya ya, engine-nya. Nah, berarti apa yang bisa dijalankan di Node.js dan apa yang tidak bisa di browser, kita bisa bandingkan. Node.js tidak memiliki akses ke DOM karena kan belum tidak ada browsernya ya, tidak ada dokumennya. Jadi ya tidak ada akses ke DOM. Jadi Node.js tidak bisa membuat DOM. DOM itu seperti kita membuat dokumen get element by ID, itu akses DOM ya, seperti itu. Kemudian Node.js juga tidak memiliki akses ke beberapa API web platform yang disediakan oleh browser seperti local storage, IndexedDB, atau web worker. Ini juga kita tidak bisa menggunakannya di Node.js. Sebaliknya, browser juga tidak memiliki akses ke beberapa fungsi yang dimiliki oleh Node.js seperti file system. Nah, ini juga tidak bisa dilakukan di browser, tapi bisa dilakukan di Node.js. Nah, browser juga tidak bisa memiliki akses ke beberapa modul seperti modul untuk Express, Socket IO, ini tidak bisa diakses di browser. Jadi walaupun menggunakan engine-nya V8 dari Google Chrome, tapi ada beberapa fitur yang memang tidak bisa dijalankan di Node.js seperti tadi DOM dan beberapa local storage, IndexedDB itu tidak bisa dilakukan di Node.js. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui lebih jauh, teman-teman bisa mengunjungi Node.js .dev ya. Di sana ada keterangan lebih detailnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membandingkan bagaimana cara kerja web tradisional yang multi-thread dengan Node.js ya. Nah, secara garis besar, model server tradisional, setiap permintaan ditangani oleh thread khusus dari kumpulan thread. Jika tidak ada thread yang tersedia di kumpulan thread pada satu waktu, maka permintaan akan menunggu hingga thread berikutnya yang tersedia. Jadi dia akan menunggu sampai prosesnya selesai. Teman-teman bisa lihat gambarannya ya. Ini ada request, kemudian ada web server. Dia akan melakukan request sesuai dengan thread yang tersedia. Jadi semakin banyak request, maka semakin banyak thread yang harus disediakan. Nah, kalau misalkan teman-teman ilustrasikan, ini seperti kalau misalkan kita request di rumah makan ya. Ya coba ilustrasikan kira seperti ini. Jadi kalau misalkan multi thread dengan sinkronus, ketika misalkan ada pesanan, nah misalkan di sini ada pesanan. Nah, ketika pesanan ini diterima, maka di sini pelayan akan melayani satu pesanan. Kemudian si pelayan ini setelah menerima pesanan, dia akan mengirimkannya ke tim dapurnya. Kalau misalkan ini kita simulasikan sebagai sebuah restoran ya. Nah, dia akan ke dapurnya, dan ketika dari dapurnya ini sedang dimasak, dia menunggu sampai proses pembuatan makanannya ini selesai. Nah, setelah selesai baru dia akan kembalikan dan menyerahkan kembali ini ke pemesan. Nah, ini untuk satu siklus yang normal. Nah, bagaimana kalau misalkan pemesannya lebih dari satu? Maka ketika pemesanannya lebih dari satu, yang harus dilakukan adalah menambah threadnya atau menambah pelayannya. Maka ini harus ditambah untuk melayani pesanan lainnya. Ini misalkan ada pesanan. Nah, ini akan mengirimkan ke dapur lagi, kemudian sampai selesai. Dia akan melayani satu pesanan. Nah, kemudian kalau ada pesanan lain, kalau misalkan ada pelayan lain, maka dia akan terima dan akan kirimkan ke dapur. Nah, ini seterusnya akan berbanding dengan pesanan ya. Kalau misalkan pelayanan tidak tersedia, maka pesanannya akan menunggu. Kan di sini kita tambahkan lagi ya untuk pemesannya, maka pemesan berikutnya menunggu sampai yang pelayannya ini tersedia kembali. Jadi itu kira-kira gambaran untuk yang sinkronus dan multithread. Jadi dia akan tambahkan terus dari sisi pelayannya. Ini ya, kalau misalkan ini nambah lagi pemesannya, maka harus ditambahkan karena
dia melayani satu pesanan sampai selesai. Ya, kirimkan lagi sampai selesai terus gitu. Itu gambaran untuk multi thread. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia adalah single thread yang tadi ya dan asinkronus. Nah, gambarannya seperti ini. Node.js berjalan dalam satu proses dan kode aplikasi berjalan dalam satu thread sehingga membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan platform lain. Semua permintaan pengguna ke aplikasi web akan ditangani oleh satu thread dan semua pekerjaan I/O atau pekerjaan yang berjalan lama dilakukan secara asinkron untuk permintaan tertentu ya. Nah, ini jadi dia tidak menunggu dulu sampai pesanannya selesai tapi dia akan melayani pesanan yang lain. Contohnya misalkan ini ya. Nah, kita misalkan punya asinkron dan single thread. Misalkan ini kita ada pesanan. Nah, maka dia akan dilayanin oleh pelayan satu ya. Nah, misalkan pesanannya ini membuat nasi goreng. Karena membuat nasi goreng ini lama, nah maka dia akan tinggalkan ke sini. Menunggu lagi ada pesanan lain nggak? Sampai pesanannya ini dibuat dan selesai dari dapur. Kalau misalkan sudah selesai, maka dia akan ke dapur lagi. Kemudian dia akan mengembalikan ke pemesan. Itu kalau misalkan kondisi hanya satu pemesan. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisinya di sini pemesannya banyak? Misalkan ini tambah ya seperti ini. Pemesannya jadi banyak. Maka ketika pemesannya banyak, dia akan melayani sesuai dengan pesanan ya. Dia misalkan ini ada pesanan, dia layanin, kemudian pelayan ini akan mengirimkan ke dapur. Nah, kalau misalkan di restoran canggih kan biasanya pakai tablet tuh, kirimkan ke dapur, maka setelah dia dikirimkan ke dapur, nah pelayan ini tidak menunggu lagi di dapur ini selesai, tapi dia akan melanjutkan ke pemesan berikutnya. Nah, misalkan ini pesan nasi goreng yang ini ya. Nah, ternyata nah di sini ada pesanan lagi. Nah, pesanan yang berikutnya misalkan ini bukan misalkan hanya jus misalkan ya. Jadi ini mungkin lebih cepat dibandingkan nasi goreng. Ini disampaikan dan ini tidak menunggu lagi sampai selesai. Dia akan ke sini. Misalkan ini hanya menanyakan toilet yang ini ya. Yang ini hanya bertanya toiletnya di mana. Nah, ini bisa langsung ya, berarti tidak perlu menunggu dulu. Nah, ini misalkan bertanya toilet. Maka ini tidak perlu menunggu yang ini, langsung dikasih tahu sama pelayan, maka transaksinya langsung selesai. Atau misalkan yang ini meminta buku menu, maka ketika ini meminta buku menu bisa langsung dikasih, tidak perlu menunggu. Nah, ketika ini sudah selesai, ternyata di dapur ini sudah selesai, maka pesanan ini akan dikembalikan ke sini, ke pemesan tadi. Oke, dia kembalikan karena ini sudah selesai. Dan untuk yang nasi goreng misalkan sudah selesai juga, maka dia akan ambil dan kembalikan lagi ke pemesannya sini oleh si pelayan ini. Nah, jadi itu ya, pelayan satu bisa melayani berbagai transaksi tanpa menunggu dulu prosesnya selesai. Nah, kira-kira itu gambaran antara synchronous multi-thread dengan asynchronous single thread. Nanti kita contohkan dalam bahasa pemrograman juga ya. Itu gambaran untuk synchronous dan asynchronous. Nah, kemudian kita juga membutuhkan persiapan yang harus teman-teman penuhi sebelum mempelajari Node.js. Jadi teman-teman harus sudah pernah belajar JavaScript, baik dasar-dasar JavaScript ataupun ES6-nya, karena ke depan akan banyak sekali menggunakan JavaScript yang modern ya. Oke, kemudian untuk persiapan kita harus menginstal Node.js dan Visual Studio Code. Ini untuk text editor sebenarnya opsional ya. Kalau yang ini harus ya Node.js, karena kita belajar Node.js, nah kita harus menginstal Node.js. Kalau text editor teman-teman silahkan menggunakan text editor favorit teman-teman. Tapi di sini saya merekomendasikan Visual Studio Code
karena ini lebih mudah untuk digunakan dan lebih kaya fitur ya. Nah, jadi teman-teman untuk Node.js bisa dikunjungi. Teman-teman bisa download yang versi 18.17.1 ini ya, yang LTS, karena kalau LTS ini lebih direkomendasikan dengan support yang lebih lama. Nah, teman-teman tinggal klik untuk download. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kita akan install bersama. Nah, ini ya, kita tinggal double klik saja seperti ini. Kemudian kita next. Nah, karena saya sudah menginstalnya, kita akan change. Kemudian kita akan next, dan kita change ya. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali, perintahnya tidak akan seperti itu, tapi akan perintah untuk install seperti biasa. Oke, kita akan save. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa cek ya. Nah, teman-teman bisa cek menggunakan perintah misalkan node kemudian strip v. Di sini maka ada keterangan versi yang teman-teman install. Oke, itu menginstal Node.js. Kemudian teman-teman juga bisa menginstal Visual Studio Code-nya. Bisa diklik Visual Studio Code dari sini ya. Jadi teman-teman bisa akses code.visualstudio.com. Tinggal diinstal sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Dan di sini juga ada other-nya ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Sini hampir semua OS populer bisa ya support. Nah, install nanti kalau misalkan teman-teman sudah install, saya rasa untuk install VS Code mudah ya, jadi tidak perlu saya contohkan lagi. Oke, karena sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan ini ya, sinkronus dan asinkronus. Nah, kita coba contohkan. Untuk sinkronus itu sebenarnya seperti apa ketika kita gunakan di bahasa pemrograman. Nah, kita akan menggunakan JavaScript juga ya. Di sini saya akan membuat direktori misalkan sinkronus misalkan ini ya. Oh, ini nggak bisa ya. mkdir. Nah, saya akan buat dan asinkronus. Oke, kemudian saya akan masuk ke foldernya. Saya akan clear screen. Saya akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code yang masih baru diinstal ya. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Misalkan saya akan buat sebuah file JavaScript. Saya akan buat sebuah file contoh untuk sinkronus ya. Nah, sinkronus ini berarti kita eksekusi sesuai dengan urutannya. Akan saya buat sebuah function, misalkan get data. Get data ini kita akan gunakan arrow function dengan parameter ID. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini saya akan cek ya, jika ID-nya ini sama dengan 1. Nah, kita akan buatkan returnkan objek ya. Kita akan returnkan, misalkan saya akan returnkan data sama dengan, nah, kita akan isi misalkan nama di sini pojok kode. Kemudian saya akan kasih dia umur misalkan 20 tahun ya. Ini kalau misalkan dia ID-nya 1. Kemudian untuk else-nya saya akan buat lagi return data misalkan ini jangan sama ya. Kita example misalkan ya. Sampel ininya misalkan 10. Ini untuk contoh aja ya. Kita akan returnkan 2 ini. Nah, kemudian di sini kita baru membuat sebuah aksesnya ya. Misalkan pertama kita cetak yang ID-nya 1, kemudian kita akan konsol lagi yang ID-nya 2, kemudian kita akan misalkan ini hanya menampilkan pesan hello world ya. Hello world. Nah, ini contoh kalau misalkan kita memiliki sebuah
yang terurut ya, eksekusi yang terurut. Jadi ini sebenarnya tergantung gaya coding teman-teman. Nah, kita bisa menjalankannya dengan menggunakan Node.js. Saya menggunakan control backtick untuk membuka terminalnya ya. Nah, saya akan menjalankannya dengan menggunakan Node, kemudian boleh teman-teman ketikkan scene tanpa extension .js ataupun dengan extension .js juga bisa ya. Nah, lihat ya, dia dieksekusi berurutan ya. Pertama dia yang ID-nya 1, ID-nya 1 ini ya yang dicetak, kemudian ID 2 dia cetak, kemudian hello world ini kita cetak. Jadi walaupun misalkan ini yang ke satu ini lama untuk mengambil datanya, dia akan menunggu dulu sampai selesai baru dikeluarkan. Setelah selesai baru dia ke next step yang kedua. Misalkan yang tadi ya, yang ini memesan untuk dibikinkan tumpeng. Kalau yang kedua misalkan hanya jus. Nah, harusnya kan kalau misalkan dia berurutan nunggu sampai ini selesai dulu bikin tumpengnya baru dia buatkan jusnya. Baru di sini misalkan hanya menanyakan di mana toilet baru dijawab. Jadi menunggu sampai ininya selesai baru dia urutkan sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian kita akan coba contohkan juga yang asinkronus. Kita akan buat di sini misalkan async.js. Nah, di sini kita coba buat lagi yang sama. Kita buat misalkan get data juga. Nah, ini saya buat cons aja ya, cons get data. Nah, get data ini kita akan tambahkan callback ya. Ini ID yang sama tadi. Kemudian callbacknya teman-teman boleh dengan nama apapun. Ini contohnya saya menggunakan CB, maksudnya callback ya. Nah, di sini kita akan gunakan yang tadi ya. Kita akan cek jika ID-nya ini sama dengan 1, maka kita akan buatkan set timeout yang berbeda. Misalkan ini kita buat 3000 milisecond. Sedangkan yang bawah ini 1000 milisecond. Ini sama pojok kode example umur. Ini mengembalikan callbacknya ya. Nah, callbacknya diisi kemudian dikembalikan. Oke, di sini kita bisa menggunakannya. Nah, untuk menggunakannya kita tinggal ambil aja. Nah, seperti ini. Kita mengambil yang 1. Kemudian kita coba balik lagi get data. Nah, kita callback misalkan 2 dan kita cetak. Nah, ini kita coba dengan delay 3000 milisecond dan ini 1000 milisecond. Dan yang ketiga misalkan hanya mencetak hello world ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya kalau misalkan kita jalankan, dia akan menjalankan yang ini, tapi karena lama, dia akan next ke proses selanjutnya. Dan ini masih lama, dia akan next ke proses selanjutnya. Ternyata yang hello world ini prosesnya lebih cepat. Nah, jadi harusnya munculnya hello world dulu, baru dia akan munculkan yang 2, dan dia akan munculkan yang pertama. Dia kebalikan urutannya ya. Kita akan save. Sekarang kita clear screen. Nah, kita coba jalankan lagi dengan menggunakan Node.js. Kita gunakan asynchronous. Lihat. Tuh, munculnya hello world dulu, baru jadi ini kebalikan ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Hello world ditampilkan pertama kali karena ketika dieksekusi ini paling cepat. Kemudian dia mengeksekusi selanjutnya yang muncul adalah example. Example ini yang ini ya. Nah, ini akan dimunculkan duluan. Karena dia waktu tunggunya ini lebih pendek, hanya 1000 milisecond. Nah, sedangkan yang ini lebih lama, 3000 milisecond. Maka dia dimunculkannya paling terakhir. Jadi dia tidak menunggu dulu sampai selesai, tapi dia akan ke proses selanjutnya. Mana yang paling duluan selesai, maka itu akan dimunculkan. Itulah proses yang asinkronus ya. Dan itu yang keunggulan dari Node.js dengan mengimplementasikan JavaScript. Oke, kurang lebih seperti itu untuk permulaannya. Ke depan kita akan belajar lebih jauh terkait dengan Node.js. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.